Ya. Jadi Nabi berpesan, takut kalian terhadap doa orang yang teraniaya. Lebih-lebih orang itu tidak ada kemampuan kecuali hanya bersandar kepada Allah. Lemah, tidak mampu, terus dizalimi. Doanya orang yang teraniaya tidak ditolak oleh Allah, ya, tidak ditolak. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, karena doanya orang yang teraniaya itu dibawa oleh mendung. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa izzati, ya, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ansurannaka, sungguh aku akan menolong kamu walau ba'da hinin, walaupun setelah lewat masanya. Jadi doa orang teraniaya ini luar biasa, sampai Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan pada diriku, kata Allah, untuk berbuat zalim. Ya, Allah tidak senang, bahkan sama dirinya sendiri pun Allah tidak mau berbuat zalim. Ya. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbuat zalim kepada hambanya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang menurunkan tsunami, gempa bumi, ya, apa zalim? Enggak. Allah itu tidak akan membinasakan satu kaum kecuali Allah telah mengirim kepada mereka itu utusan. Gelombang Nabi Nuh atau apa namanya, badai yang sampai gunung pun tenggelam, itu diutus dulu Nabi Nuh, diperintah, diajak untuk menyembah kepada Allah tapi mereka membangkang. Makanya dulu Kalimantan ini sama Sumatera, menurut ahli geologi, ahli tanah ya, itu Kalimantan sama Sumatera itu dulu satu. Kalau Jawa ndak, Sulawesi ndak, ya. Kok gitu? Coba sampean, dari segi apanya sama Sumatera sama Indonesia sama Kalimantan sama? Ikan, ada ikan tipis-tipis Kalimantan inilah, ikan tipis itu, ikan pipih itu kalau digoreng kan tipis betul itu. Sumatera ada, Jawa tidak ada. Buayanya Kalimantan gede-gede, buaya Sumatera gede-gede, buayanya Jawa kecil-kecil. Nah, di sini ada beruang madu, di Sumatera beruang madu, di Jawa ndak ada. Ya, ikan lais. Sumatera ada sampean, Sungai Musi itu ada, Jawa ndak ada. Padahal deket aja, tapi subhanallah. Terus di sini tanahnya gambut, di sana tanahnya gambut. Makanya yang kebakaran Sumatera sama Kalimantan. Musim kemarau kebakaran. Itu mungkin zamannya Nabi Nuh dulu, ya. Karena luar biasa banjirnya, tidak ada yang tersisa. Manusia satupun tidak ada yang hidup kecuali orang yang ikut dengan Nabi Nuh. Anaknya pun tidak mau ikut, meninggal, mati. Istrinya tidak mau ikut, mati juga.
Qala ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Begitu Nabi Nuh mau sudah naik kapal, anaknya ndak mau, istrinya ndak mau. Katanya Nabi Nuh, "Nah, ayo nak naik kapal, nak. Naik ya bunayya irkam ma'ana, naik beserta kami. Wala takum ma'al kafirin." Jangan kamu kumpul sama orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima diajak untuk berbuat baik, orang-orang yang kufur. Anaknya jawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayah, saya akan naik gunung yang puncak tertinggi, sa'awi ila jabalin, aku berlindung di sana, ya, di atas puncak gunung, manggon di tempat situ, nempatin situ. Ya'simuni minal ma', yang puncak gunung itu akan menjaga diriku dari air bah yang ada. Belum tahu, orang Nabi Nuh aja bikin kapal di atas gunung. Nah ini kalau nurut Allah selesai, enak. Kalau ndak nurut Allah, menurut logika, ngapain bikin kapal di atas gunung? Lah terus kalau naik ke laut, nariknya ke laut pakai apa? Ayo samin, kalau di Samarinda ini bikin kapal di mana bikinnya? Di gunung apa di pinggir pantai sih, di pinggir sungai situ? Pinggir sungai. Ada yang bikin di Bengkuring? Nggak ada. Semuanya pinggir-pinggir sungai ini bikin kapal dari besi itu. Begitu selesai enak, tinggal narik tak jebur, selesai. Beratnya kayak gitu. Orang Nabi Nuh itu dalam kitab Al-Muntakhab An-Nafais, ya, panjangnya itu 600 meter, lebar 200 meter, dalamnya 200 meter, 100 meter. Gede kapalnya. Semua suruh naik hayawan, 2 pasang, 2 pasang, 2 pasang, 2 pasang. Dalam tafsir itu diterangkan Nabi Nuh itu cuma dengan 12 orang aja. Dalam qil yang lain dalam tafsir itu juga mengatakan 70 orang. Di antaranya situ ada anaknya Nabi Nuh juga. Makanya pian itu masih keturunan Nabi juga. Keturunan siapa, Pak? Nabi Adam. Kedua Nabi Nuh. Karena semuanya habis sudah. Habis. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ujar Nabi Nuh, qala la 'asimal yaum. Hari ini tidak ada yang bisa ngelindungin. Masuk sini selamat, tidak masuk tidak selamat. Nah, ujar Nabi Nuh selama perjalanan, jadi terjadinya hujan itu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus apa lagi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, berhentinya kapal itu tanggal 10 Asyura. 10 Asyura. Jadi 6 bulan, Bu, terpumbang ambing kapalnya Nabi Nuh ini selama 6 bulan. Bayangkan sampai sini Samarinda Surabaya itu cuman 2 hari aja kalau kapal biasa itu. Itu kalau sudah turun, naik bis itu kayak naik kapal juga gini, nah. Padahal sudah kita ini naik bis, ya, duduk di meja makan kayak bergoyang juga gini. Namanya mabuk apa ini? Mabuk laut, ya. Gini. Padahal kita duduk anteng, ya, tapi kepala gini. Bayangkan kalau 6 bulan. Makanya ujar Nabi Nuh pesan, selagi naik kapal jangan ada yang kawin. Apa? Libur selama perjalanan. Sebab dikasih sepasang. Nah, yang mucil anjing. Jadi semuanya aman. Yang ini tidak mau kawin, nurut sama Nabi Nuh. Anjing tidak nurut.
dia sembunyi-sembunyi turun ke bawah geladak gitu, noleh kanan noleh kiri, sudah ada yang lihat. Nah, kawin dia, yang ngintip kucing. Makanya ada sampai apa, musuhan antara kucing dan anjing. Lapor kucing, Nabi Nuh, anjing kawin. Panggil anjingnya, anjing, kamu kawin kah? Apa jawaban anjing? Mana ada. Nggak ada Nabi Nuh, ulun kada kawin. Mana buktinya? CCTV belum ada. Nah ya sudah, dilepas. Lepas. Esok lagi kawin lagi dia, yang ngintip kucing. Lapor lagi, Nabi Nuh kawin lagi dia. Panggil lagi, kawin kayak kamu? Ada. Aman-aman aja Nabi Nuh. Nah, awas lah ikam kawin lagi. Lepas lagi. Nah ketiga, Nabi Nuh doa, ya Allah, kalau dia kawin tunjukkan lawan ulun. Kawin ndak bisa lepas. Makanya sampai detik ini kanjing itu kalau kawin ndak bisa lepas. Betul ndak itu? Pernah ngeliat ndak? Wah sering nonton ini, sama juga dengan kucingnya ini. Bujuran, anjing itu nggak bisa lepas habis kawin. Begitu masuk nggak bisa lepas sampai hari ini. Kecuali tarik-tarian atau kelahi dulu ditarik baru lepas. Sampai tarik gini nggak bisa lepas kalau belum waktunya lepas. Ya, begitu kawin nggak bisa lepas. Lapor kucing, ketangkap basah Nabi Nuh. Apa kawin dia? Ayo itu tunjukkan. Nah, ujar Nabi Nuh, ketahuan nih kamu, bahasa Banjar juga ini. Kawin, ayo. Iya Nabi Nuh, maaf ulun, maaf. Bilangin tidak boleh kawin terus. Sudah lepas terusan. Terus anjing protes. Oh, Nabi Nuh jujur, ulun salah. Ulun kawin tanpa sepengetahuan pian. Tapi kucing juga punya dosa. Apa dosanya kucing? Ngintip. Nah ingat, dalam Quran juga ada wala tajassasu. Jangan kamu suka ngintip kekurangan orang lain. Akhirnya dihukum juga kucing. Apa ujarnya anjing? Ya Nabi Nuh, sebagaimana aku berbuat dosa, aku dipermalukan sama Allah dengan dilihatkan aku ketika kawin. Beda loh bu lah, kalau manusia kan tidak kelihatan, aman-aman aja ya. Tapi ada juga manusia pas kawin tidak bisa lepas, ada juga. Berzina di kuburan umpamanya, tahu-tahu tidak bisa lepas sampai mati dua-duanya. Ya, waliyadzubillah. Berikit. Nah, ujar anjing, aku dipermalukan karena berbuat dosa. Sekarang kucing juga punya dosa, punya salah dia. Apa? Dia ngintip. Bukankah ngintip itu dosa Nabi Nuh? Iya. Sebagaimana aku dipermalukan hari ini gara-gara kucing, maka aku minta moga-moga Allah mempermalukan dia. Makanya kucing kalau pian kawin kucing udah kayak ayam. Ayam itu kejar selesai. Kalau kucing lama. Itu sampai anak kecil-kecil nongkrong gini, wah, ngeliatin juga kucingnya. Ya betul lah itu. Jadi malu juga sebenarnya. Kucing nggak bisa langsung kawin kayak ayam. Selesai enggak. Dia lama. Ban itu mesti di tengah jalan, di halaman atau di lapangan. Habis kejar-kejaran, naik genteng, turun genteng, orang ada apa kucing ini? Oh mau kawin itu. Nah, begitu selesai pasti di tengah dia. Begitu di tengah orang mondar-mandir ngelihat tuh kamu mau kawin itu. Makanya setiap dosa ada konsekuensinya. Setiap kebaikan ada konsekuensi kebaikan dari Allah.
setiap dosa, makanya paling tidak kebaikan itu membawa tenang hati. Ini saya tanya nih pian subuh-subuh gini ngaji, sholat, nuntut ilmu, insya Allah pian hati tenang betul enggak itu? Asik ngaji duduk, padahal manusia itu banyak problem ya. Manusia itu isinya di hidup ini ujian terus. Paling tidak sebentar lagi anak minta duit, mau berangkat sekolah, kalau ada duit alhamdulillah, kalau ndak ada kadang sedih. Waktunya bayar PLN, bayar air, bayar cicilan motor. Iya kalau ada duit. Tapi subhanallah pikiran-pikiran yang kayak gini nih, begitu kita ngaji hilang. Kita asik dengan mengaji kita. Makanya ujar diterangkan di dalam kitab Majalisus Saniyah, albirru ma'itma'anna fi qalbi. Kebaikan itu bawaannya bikin hati tenang. Coba pian kalau lagi susah baca Quran, hilang kesusahan, nang enak bang, nyaman baca Quran, apalagi sampai tahu artinya ya. Begitu membaca Quran asik pian, hilang semuanya kesedihan, gundah gulana, hilang semuanya, yang ada tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman hatinya tenang dikarenakan mengingat Allah. Ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati orang beriman menjadi tenang adanya. Bukan karena harta, bukan karena sakit, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tidak, tapi karena Allah dia tenang ya. Dan Allah tidak berubah, Allah tidak pernah berubah. Kalau kita berubah, sehat sakit, enak susah, kaya miskin, jadi pejabat terus turun, Allah tidak, tetap tidak ada perubahan Allah. Mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan kita. Nah kita sandarannya kepada Allah, tenang. Albirru ma'atma'anna fi qalbi. Sementara dosa, wal ismu mahaqa fi qalbi. Sementara kalau berbuat dosa itu bikin gelisah. Ya, jangan dikira orang, makanya kadang-kadang ada orang ke diskotik, ada orang nyabu, ada orang minum obat supaya tenang. Ternyata tidak. Begitu kecanduan tambah parah lagi. Nggak punya duit, tangan disilet, diminum darahnya. Ya kalau makanya kadang-kadang ada tangan ini bececel-cecel gini, karena itu nggak punya duit. Kalau punya duit beli dia. Jadi setiap sesuatu dosa itu bikin gelisah hati. Apapun dosa itu ada konsekuensinya, baik ada konsekuensinya, buruk ada konsekuensinya ya. Jadi takut kita sama doanya tadi, kembali lagi takut kepada doa orang yang teraniaya. Sampai ada satu cerita itu yang mungkin pernah saya ceritakan. Seorang yang lapar, udah susah, makan ndak ada. Ya kalau makan ndak ada, duit ndak pegang, anak nangis, utang ndak ada yang ngutangin. Orang susah. Tiba-tiba orang ini karena ndak ada, mancing aja sudah. Begitu mancing dapat. Ketemu seorang raja, dipaksa diambil, dirampas, ngelihat mungkin gedenya, seneng, dirampas. Begitu dibakar ikan itu dimakan, tahu-tahu pas ngambil ikan tadi tertusuk durinya ikan tadi ya, tertusuk. Ada juga yang cerita yang lain, pas temakan tersangkut durinya di sini. Ada juga beberapa cerita macam-macam. Ada yang pas makan duri ini, maaf, karena tidak bisa makan setiap gini,
ya, tidak bisa makan, sakit, namanya tidak bisa makan, dia kurus. Makanya ada doanya apa? Doa apa namanya kalau tersangkut ini Bu? Ada doanya supaya bisa keluar itu nah. Apa lupa saya doanya. Kalau ini apa? Kalau kita makan duri, terus durinya nyangkut itu kena, namanya kenapa itu namanya? Bahasa ketulangan. Nah, bujur. Ada namanya doa ketulangan itu supaya tulangnya lepas. Nah, biasanya kalau kita kalau tidak tahu doanya kan makan nasi supaya masuk ya, kalau namanya nyangkut. Iya, kalau tulangnya halus lah, tulangnya gede. Ini tidak bisa makan, kurus. Maka ada tabib mengatakan, sampean punya salah mungkin, gini-gini cerita. Subhanallah, minta doa, minta halalnya sama yang punya, begitu batuk dia, ceplok, lepas. Ya, kalau yang raja ini beda lagi. Begitu dia ngambil, ketusuk duri di tangan, tahu-tahu maaf, racunnya reaksi, bengkak. Tiba-tiba maaf, katanya tabib, wahai tuan raja, ini kalau tidak dipotong jempol sampean, maka akan menjalar ke yang lain. Kata raja, tidak ada solusi lagi. Tidak ada raja, harus dipotong. Begitu dipotong, ternyata maaf, racun udah masuk ke telapak tangan. Terasa tangan sakit luar biasa, dan ada tandanya mulai membiru, nah, katanya tabib, lekasin raja, mumpung belum kena ke lengan. Potong, sudah dipotong, leceng, terkena lengan lagi. Sampai di sini. Begitu mau di sini, maka berkatalah ini orang ahli hikmah, mungkin maaflah sebelumnya, minta maaf raja. Adakah raja punya tersalah kepada orang lain? Siapa inikah, siapakah punya berbuat dolim? Tak ingat raja, iya, aku tadi makan itu apa namanya, dari merampas ikan tadi, dari merampas. Maka apa hujannya? Di mana pian merampas? Di sini. Tahulah pian rumahnya, orangnya kampung sini, cirinya kayak gini. Maka prajuritnya suruh ngambilin, dibawalah ke kerajaan. Nah, begitu sampai di kerajaan, raja bertanya, wahai fulan, doa apa yang kau doakan aku sehingga aku kayak gini? Ya, kau doa apa sehingga aku maaf, tangan kayak begini cepat begitu, apa namanya, menjalarnya itu, nah, tatak masih menjalar, dipotong masih. Kenapa? Doa apa yang kau baca? Ternyata orang ini ngomong, wahai tuan raja, aku ndak doa apa-apa. Ya Allah, binasakan raja, ndak. Matikan dia ya Allah, ndak. Saya berdiam aja raja, cuman ngomong. Beda lu dengan doa ya. Cuman ngomong aja ulun. Apa ngomongnya? Ya Allah, tunjukkan sifat adilmu kepadaku. Bukan minta doa binasa, ndak. Tunjukkan adilmu kepadaku ya Allah. Ya, dia melakukannya kepadaku dan aku tak mampu untuk melawan, aku tak mampu wahai raja. Sekarang tunjukkan sifat adilmu, kasih dia maaf sesuatu yang dia juga tak mampu. Tidak bisa dengan harta, dengan apa namanya, jabatan, kekuasaan, kira-kira bisa? Enggak. Makanya di dalam kitab Ir-Risalatul Mu'awanah, as-sabru ala salasati aksamin. Sabar itu ada 3. Di antaranya sabar ala ta'ah, sabrun alal ma'asi. Nah, ketiga sabrun alal makareh. Sesuatu yang tidak enak, sabar. Di antaranya al makareh ini kismani, dibagi lagi jadi 2. Pertama sabrun, ya, sabar alal makareh bila wasitoh, tanpa perantara, langsung Allah yang ngasih. Di antaranya sakit, ya, sakit, tidak ada perantara, langsung Allah katakan sakit aja langsung. Nah, ini langsung dia ngomong, ya Allah tunjukkan kepada ulun ya Allah, gimana sekiranya dia itu tidak mampu seperti aku, tidak mampu melawan dia. Dikasih aja sakit sama Allah, kena racun tadi, apa duit tidak laku ya. Kalau sudah sakit, duit itu tidak laku
Biar dia punya duit triliunan, kalau tidak dikasih sembuh sama Allah, cari rumah sakit di mana aja, dia tidak akan sembuh. Kalau Allah ngasih sembuh, jangan ke rumah sakit, air putih disembuh, datang ke guru atau datang Habib sakit. Ada satu cerita, ada orang kaya sakit, ya, sampai seluruh tabib, dokter dari seluruh penjuru yang dikenal didatangkan, tidak sembuh. Tahu-tahu ada orang ngomongin, coba datang ke tempatnya, wadahnya lah Habib Abu Bakar Al-Aqtas. Beliau terkenal mustajabud da'awat. Datang ke situ, datangkan, Beb, ini ulun anu Beb, si anu apa, tuan rumah ini sakit Beb, tolong minta doa. Katanya Habib, udah, kalau kau mau berobat datangin ke Al Habib Abdurrahman Al Jufri, sono. Datang, ternyata Habib Abdurrahman Al Jufri rumahnya jauh, jadi si sakit itu diangkut pakai tandu gini, mah datangi rumahnya Habib Abdurrahman Al Jufri, sakit jauh, naik turun gunung, maka padang pasir panas. Tahu-tahu Habib Abdurrahman Al Jufri ini nyangkul aja di sawah, di kebun, mulai pagi sampai sore. Dilihatin kayaknya ndak sholat. Wah, masa saya mau berobat ke sini, ternyata kayaknya ndak sholat. Duhur ndak sholat, nyangkul aja. Asar gitu juga ndak sholat, nyangkul aja. Begitu mau maghrib, ragu dia sudah. Ragu. Mau pulang, sama Abdurrahman dipanggil, sini. Ada apa kau datang ke sini? Anu Beb, saya mau berobat. Mau berobat betulan. Ini, ambil tuh rumput yang ada di kebunku. Rumput. Masa aku makan rumput? Kamu mau sembuh apa enggak? Ya mau. Dicabutkanlah itu rumput, Pak. Dimakankan. Begitu rumput masuk, perut ini kayak dicabik-cabik. Kayak orang sakit makan gitu, Bu, ya. Kalau sakit pas minum itu kayak melilit-lilit. Ya Allah. Jadi maaf, perut itu kayak dicabik-cabik. Allah, teriak-teriak, namanya perut sakit. Tiba-tiba muntah, Bu. Belatung, Bu. Blok, makan lagi rumput, mau sembuh enggak? Makan lagi, tambah dicabik-cabik, muntah, belatung lagi. Begitu selesai, ayo ke rumah katanya. Begitu ke rumah ngomong, sebenarnya saya ini ragu BP lawan pian. Kenapa? Ulun ngeliatin pian mulai pagi sampai asar, gak ada sholat pian. Oh gitu. Waktu maghrib masuk rumah, maka Habib Abdurrahman katakan, buka pintu pertama. Ternyata di situ ada Habib Abdurrahman juga. Dua. Nah, nanti di pintu satu kau buka lagi ngapain? Sini lagi sholat, situ lagi baca Quran. Habib Abdurrahman lagi. Sampai pintu-pintu dibuka itu ada sampai ke belakang, ada semuanya. Wah, berarti jadi banyak ini. Jadi di sana itu cuman sinetronnya aja. Ya, tapi sampean kada kawa gitu, Pak. Namanya wali itu gitu ya, namanya kharikul adat. Kayak pian mungkin kenal Datuk Sanggul ya. Ceritanya kalau pian kadang-kadang di sini, tahu-tahu udah di Mekah. Dan tahu di sini lagi, tahu-tahu di Mekah. Kalau dalam kitab hikam dikatakan al-ardu baina yadayyi waliyillahi ta'ala kal qurrah baina yadayyi shabi yuqallibuha kaifa yasha. Bumi ini di tangan walinya Allah bagaikan bola di tangan anak kecil. Yuqallibuha kaifa yasha. Dibolak-balik sesuka-sukanya. Anak tadi putar sana, tendang sana, tendang sini. Kayak Nabi Ibrahim, bini tua di Palestina,
bini muda di Mekah itu kalau datang ya sekejap aja, pling, nyampe Palestina, pling, Mekah, pling, Palestina. Lah kalau ndak gitu Bu, tua di jalan, datangin bini muda 2 tahun berjalan, sampai sana 2 hari mau bulik lagi, bini tua, bah, PP pulang pergi, tua di jalan. Kecuali di sini satu, terus di situ parak situ lagi siapa nana Bu? Nah sini ada di belakang sini lagi, enak aja sini, dekat Lembu Suwana satu, di sini satu, Bengkuring satu, yang mana aja. Kemana bah? Pembacaan. Nah, alasannya pembacaan, datangin bini satunya. Ini Nabi Ibrahim gitu juga, sering Palestina, sering Mekah, pling. Nah, wali-walinya Allah gitu juga kadang-kadang pling. Kayak wali-wali dikatakan kayak bola di tangan anak kecil, dibolak-balik sesukanya dia. Oh, mana ada aku percaya, semuanya di Quran sudah ada. Nabi Sulaiman nanya, siapa yang bisa ngangkat singgasananya Ratu Balkis? Maka Ratu Balkis di negeri Sabak, perjalanan kurang lebih kalau cepat 3 bulan, PP 6 bulan. Siapa yang bisa ngangkat singgasana Ratu Balkis? Maka singgasana Ratu Balkis itu gede, berat, kalau bahasa kita nih bertonton, karena Ratu Balkis orang kaya. Orang kaya itu tidak mau halus, mintanya ganal. Rumah orang kaya halus apa ganal? Nah, kepingin gede, kayu, raja. Wa qala ifritum minal jinni, ngacung rajanya jin, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Nabi Sulaiman, izinkanlah ulun mau ngangkat singgasana Ratu Balkis sebelum pian berdiri dari tempat duduk pian. Nih berdiri, ulun duduk, kalau masih begini lagi ya, kalau masih begini lagi lawas. Nah, maka berkatalah Aseb bin Barkhia, qala ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Nabi Sulaiman, ulun akan angkat tuh singgasana sebelum pian bekedip. Coba bekedip ndak usah berdiri gini, mata ini masih ngelihat singgasana udah nyampe sebelum pian bekedip. Jadi belum bekedip. Ayo tahulah pian, sehari pian bekedip berapa kali? Ada yang tahu? Pian ini bekedip sehari kurang lebih 17.000 kali. Kalau napas, detak jantung, sehari semenit pian yang tua-tua 40 kali. 40 setiap menit. 1 jam berapa Bu? 1 jam 60 menit. 60 kali 40 2400. 2400 kalikan sehari 24. Berapa Bu? Nah, sekitar 57.000 kali detak jantung pian ini sehari. Maulah pian jaga, digaji 100 juta sebulan, suruh ngitung aja, 1, 2, nggak boleh salah. Satpam jaga detak jantung, dah. Makanya Allah katakan wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah ndak letih, ndak ngantuk jaga seluruh yang langit dan ada di bumi, diawasi semuanya oleh Allah. Ting, langsung ya.
Jadi hati-hati kita minta maaf sama orang, perbanyak istighfar supaya tidak punya salah kepada orang lain. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah kita kayaknya baca saja 10 kali biasanya. Selesai doa itu Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tahu sebelum azan. Nah, kalau bisa 27 kali sebelum sholat subuh. Ya. 27 kali Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dalam kitab Khulasah karangan Al-Habib Umar, ya. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 sama itu apa tadi? Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Itu insya Allah orang yang pernah kita salahin, orang yang pernah kita dolimi, maaflah, mereka akan memaafkan kita. Mereka akan memaafkan kita. Kita punya salah sama mereka, nuntut nanti Bu, nuntut. Betul-betul, makanya nanti orang yang banyak salah sama orang, dia paling menyesal. Dalam hadis yang lain, ittaqud dzulma, ujar Nabi, takut kalian dengan berbuat dolim. Fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Karena berbuat dolim itu nanti menjadi kegelapan bagi dia nanti di hari kiamat. Orang banyak yang menuntut. Atadruna manil muflis, ujar Nabi, taulah kau siapa orang yang bangkrut? Ujar sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'ala. Orang yang bangkrut tidak punya harta, tidak punya uang dirham, tidak punya uang emas, tidak punya uang perak, tidak punya apa namanya mata ini ya kayak lamari, dipan, kendaraan, tidak punya apa-apa dah dia. Nabi berdiam. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa syamin wa zakatin. Orang yang maaf bangkrut adalah orang yang tidak, ya datang pada hari kiamat dia banyak bawa sholat, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, ya umroh banyak, haji banyak, tapi dia punya banyak salah sama orang. Tiba-tiba datang, ya Allah, dia punya salah sama ulun. Apa salahnya? Ini tanggalnya ada lengkap, saksinya ada, bumi, pakaian, baju, malaikat raqib dan atid, apalagi yang menyaksikan banyak manusia. Maka maaf, diambillah pahala dia sholatnya, dikasihkan. Fa in faniyat hasanatu, tiba-tiba amal baiknya habis, maka masih banyak yang nuntut, maka dosa orang yang menuntut diberikan kepada orang itu. Wa turihat ilan nar, kemudian dia pun dilempar ke neraka. Makanya ibarat maaflah di backup dengan istighfar. Begitu untuk ya Allah itu punya salah sama ulun, ya Allah ini. Pian ngomong ulun pernah pang punya salah lawan pian. Cuman maaf tanpa sepengetahuan pian, ulun doakan pian, ya Allah ampuni orang itu, lil mu'minina wal mu'minat, ampuni orang itu ya Allah. Bujur kah? Nggak percaya. Catatan amal lihat, dilihatnya. Bujur, doakan aku mukminin mukminat. Nah, dikomplain sudah. Kau minta pahala apa? Pahalanya ini apa pahala istighfar? Dilihatkan pahalanya istighfar dia, ternyata masih menang istighfar. Nah kalau gitu ya Allah, ku ampuni dia dah. Nah, istighfarnya kasihkan ke orang yang tuba liman wajada fi sohaifihi istighfaron kasiro. Untung benar orang yang di dalam catatan amalnya memiliki istighfar yang banyak. Nah ini nggih, memiliki istighfar yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah abdul amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa ya rabbal alamin. Allahumma khdim lana husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بلسان. لا إله إلا الله كل يوم وبيزان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإنسان كم لك علينا من إحسان. لسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.